Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini ketemu lagi ya. Saya Fitriana Ayu yang selalu berbahagia kalau memandu Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ketika mendengarkan jam 5 pagi itu rasanya juga sudah siap belajar kembali apa menambah ilmu agama kita, semakin menguatkan menjadi hamba-hamba yang takwa sampai nanti bisa mendapat rapot yang baik begitu ketika nanti di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat kawan ya, di tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini. Tapi kalau untuk belajar ilmu harus yang tentu-tentu saja harus yang pasti begitu. Pagi hari ini alhamdulillah ketemu kembali dengan Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya selalu Allah. bahagia Mbak Ayu. Alhamdulillah betul. Saya tuh kalau pagi tuh rasanya gimana ya Ustadz ya, nikmat mana yang kau dustakan Iya, begitu betul, Ustadz. Mbak Ayu, iya. Ketemu Ustadz Toha dan kawan-kawan Nurul Falah yang insya Allah selalu sat-sat buat-buat gitu loh. Betul, iya. Gitu ya Ustadz. Bismillah. Iya, ini kalimat yang sampai sekarang itu ternyata menjadi apa Ustadz, sugesti gitu Iya, ya Ustadz. Kalau iya. pagi itu wah nggak pakai lama lah, sudah langsung sat-sat buat-buat gitu ya. Implementasi dalam Islam itu seperti apa ya Ustadz Toha Iya. kalimat ini? Selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du kawan, alhamdulillah Mbak Ayu selalu bahagia menemani kita semuanya ya. Betul. Pagi-pagi sudah SSWW ya. Masya Allah. Sat-sat. Oh gitu. Ternyata SSWW. ungkapan ini sudah mendunia Mbak Ayu ya. Iya. SSWW dia. Masya Allah. Ya kamu itu, ayolah yang SSWW gitu ya. Iya, Ya, apa mungkin itu? Sat-sat buat. orang tua kita ya, atau pimpinan-pimpinan kita ya. Ayo gitu ya. Iya, Itu iya, ungkapan-ungkapan betul. itu sudah sangatlah diingat sama kawan-kawan, Ya. terutama yang sedang ada di pekerjaan ya, ada amanah-amanah yang dilakukan. Sebenarnya itu bahasa Jawa ya Mbak Ayu ya. Ya. Tapi kenapa kok menjadi menasional atau bahkan internasional ya? Ya. Cepat sigap ya, keaktifannya, kepandaiannya ya dalam berinteraksi, bertindak itu ya cepat, itu namanya sat-set wat-wat gitu ya. Dan orang-orang ini memang mengatakan ya Islam memang itu ajaran Islam banget gitu. Islam sangat menekankan pentingnya dalam pribadi yang sigap ya, bijaksana, dalam semua aspek kehidupan. Ya. Nah, dalam kajian ini kawan, dalam makna sat-set wat-wat ini coba kita lihat di kandungan dalam Al-Quran seperti apa sih, di hadisnya seperti apa sih gitu ya. Ternyata ini benar ini ya. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat itu sat-set wat-wat itu ya wis kerjaan yang cepat selesai Iya. dan ganti pekerjaan lagi Betul, gitu kan betul. ya. Nah, itu kan Islam banget gitu ya. Di Al-Qur'an juga sudah kita ada, kalau sudah selesai pekerjaan ini segera selesaikan, akan ada pekerjaan lagi. Di Al-Qur'an itu, Al-Qur'an banget gitu. Kawan, makna ini sangatlah menggambarkan kepada kita tentang ketepatan waktu. Dan bahkan waktu yang belum ditargetkan sudah selesai. Oh, anak ini memang satset banget ini ya. Yes, nggak pakai babi bus, langsung kerjakan, selesai. Apa yang disampaikan oleh pimpinan diterjemahkan, ya sampaikan, selesai. Nah, ini kesigapan dalam bertindak ini sangatlah diperlukan. Sangat diperlukan. Dan tentunya kawan, walaupun sat-set wat-wat, jangan meninggalkan etika-etika kita, attitude-nya kita. Jangan ditinggalkan. Beretika, bertutur kata selaras dengan akhlaknya yang ada di Islam. Memang berprinsip biar cepat, tagap, apapun cepat semuanya, ternyata tutur katanya nggak bagus. Ya jangan dilakukan.
tindakannya cepat, dia sampai respeknya cukup cepat, tapi ternyata akhlaknya nggak bagus, jangan. Nah, di Al-Quran di surah Ali Imran ayat 133, silakan disimak nanti di tempat kerja atau di mana yang baru berangkat atau sedang di gadgetnya dipegang, silakan dilihat surat Ali Imran ayat 133. Yang artinya, bersegeralah kamu mencapai ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menekankan kepada kita pentingnya mensegerakan dalam melakukan kebaikan. Masya Allah. Jangan lelet, ya. Jangan hanya menjadi makhluk gen yang suka rebahan. Angen-angen aja gitu ya Ustaz. Scroll HP ya. Mau WASS ngasih tahu kok angen-angen masih mana enggak ya gitu, kirim enggak ya Kok gitu. cuma diangen-angen saja. Ya Allah. Kok segera enggak direalisasikan ini loh. Masya Allah. Lah wong Islam itu wasari'au, bersegeralah untuk menuju ke kebaikan. Ini masih santai-santai saja dulu lah gitu. Siapa yang lambat akan ditinggalkan yang cepat tentunya. Ya, jadi yang pertama adalah beramal dengan segera. Ya. Jadi segera ternyata di Islam juga memang mengajarkan untuk bersegera. Yang kedua, proaktif dan cekatan. Proaktif dan cekatan. Jangan nunggu diperintah. Iya. Ya, artinya jangan nunggu diperintah. Kalau nunggu diperintah ini namanya makhluk yang gandol ini ya. Wis pimpinannya sibuk, tidak sempat untuk ngecek kepada staf-stafnya. Ternyata stafnya nunggu perintah, ya nongkrong. Loh, Mbak kok belum dikerjakan? Kan Bapak belum memerintahkan. Ya, Nah, ini tunggu-tungguan jadinya kok Ustaz nggak ya. proaktif banget sih? Ya. Kalau memang ada kesulitan tanya gitu ya. Nggak cekatan anak ini. Ya. Bahasa Jawanya begitu, nggak, kurang cekatan ya. Nah, orang-orang yang seperti ini di dalam Al-Quran juga ada, silakan di surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, ini memang Al-Quran itu menjawab semua tantangan yang ada di dunia ini. Dan orang-orang yang berusaha untuk mencari keridhoannya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Proaktif berbuat baik. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik, yang proaktif, ya, yang cekatan. Maka ayat ini menegaskan kawan bahwa Allah akan memberi petunjuk kepada mereka yang aktif berusaha dan berbuat baik. Bagi yang rebahan, yang ya males-malesan, ya nggak dapat apa-apa, ya diangen-angen itu tadi akhirnya nggak dapat produknya itu loh, nggak ada, nggak dapat. Kalau kita kelihatannya malas-malas, ya semangat lagi. Ya Allah itu mengajarkan bagaimana berharganya waktu itu. Sampai Allah kan itu ya, wal asri itu ya, demi masa. Itu saking waktu itu cepat sekali. Baru tahun sekian, baru bulan Desember suatu misal Mbak Ayu ya. Kemarin baru saja kita merayakan bagaimana tahun kemeriahan tahun awal tahun. Sebentar lagi sudah mau awal tahun lagi. Masya Allah. Baru saja kemarin kemeriahannya di Hari Raya Idul Fitri. Sebentar lagi sudah mau Idul Fitri lagi. Masya Allah, betul. Bahkan ini Mbak Ayu ini namanya Fitri. Masya Allah. Makanya selalu Fitri kan. Alhamdulillah, amin ya Allah. Baru kemana sudah Fitri lagi, sudah Fitri lagi. Ini artinya sangat cepat sekali waktu itu. Kalau kita nggak proaktif, nggak cekatan, kita akan tergilas dengan waktu. Nah, Allah juga melewatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesigapan ini kata Rasul, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian untuk terus berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama. Ini kawan, kalau
melihat dari hadisnya Kanjeng Nabi ini, amal yang kita harus lakukan baik itu harus cepat, tepat waktu. Tepat waktu itu artinya cepat-cepat begitu ya, nggak sampai habisnya waktu baru sholat gitu, jangan. Ya tadi saya sampaikan, sholat apa Mbak? Sholat duhur lah, ini sudah adzan asar ini Mbak. Nggak sesuai syariat. Sholat apa Mbak? Sholat asar. Lah ini baru saja adzan maghrib ini Mbak. Itu namanya keluar dari waktu Mbak. Nggak ditepatkan di waktunya. Syukur-syukur kita bisa di awal waktu. Alhamdulillah. Kalau memang tidak bisa di awal waktu, tepatlah di waktunya. Bukan berarti di waktu yang lain. Yang kedua, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau waktunya longgar, ya alhamdulillah segera pegang apa yang lebih bermanfaat. Karena kalau kita scroll HP nggak terasa loh itu Mbak. Iya, tiba-tiba aja udah Berjam-jam hilang waktunya. Kita pakai dengan asyik dengan media sosial kita. Habis kita. Ayo kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang disebut baik itu yang seperti apa Ustaz? Seperti sabda Nabi. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktunya. Oh ya Allah. Loh, yang baik itu berarti menjaga kesehatannya. Allahu Akbar. Ya kan? Iya, Coba kalau dia itu waktunya istirahat nggak segera istirahat, dia masih melean. Loh, kok nggak bangun? Oh iya Pak, tadi malam nggak bisa tidur. Kenapa? Itu Pak nonton. Berarti nggak baik ini Mbak. Ya Allah. Berarti dia tidak menjaga kesehatannya. Akhirnya besok dia kena flu. Meskipun alasannya itu me time gitu Ustaz ya. Ini harus me time, ini waktu saya banget ini Pak. Wah, iyalah ya, tapi sesekali, tapi ya jangan begitu juga ya. Baik Ustaz. Ini katanya anak muda-muda kalau sudah kena me time ini kan nggak bisa diapa-apain Mbak. Ya, ayo manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, jangan ditunda-tunda ya. Seperti hadisnya Nabi, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak menunda-nunda pekerjaan dan selalu aktif dan dalam kebaikan. Maka terapannya ini satset wadwet ini dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sekedar urusan dunia saja. Ayo urusan akhirat juga satset wadwet. Ibadahnya juga cepat ya. Hubungan dengan keluarga juga cepat. Pekerjaannya juga cepat. Jadi tidak hanya sekedar urusan dunia saja ya. Sangatlah luas sekali. Urusan keluarga, urusan dengan Allah, urusan dengan amanah harian, kita harus satset wadwet. Maka kehidupan kita akan berkontribusi positif. Amin. Memiliki prestasi yang bagus di dunia, dan mudah-mudahan prestasi ini akan mendukung kita di akhirat kelak menjadi prestasi yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih Mbak Ayu, mudah-mudahan satset wadwet kita bermanfaat amin di pagi ya hari Allah. ini ya. Yang awalnya agak ragu berbuat kebaikan, akhirnya sekarang tahu ya Ustadz ya. Jadi Betul, nggak hanya Mbak Ayu, ngomong ya. satset wadwet, tapi udah langsung menyegerakan kebaikan dan proaktif, dan tentunya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih Ustadz Toha. Hal-hal yang harus selalu kita ingatkan terus Ustaz. Masya Allah, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.